Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi atina mahabbataka wa ma'rifatak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar PAI bab tentang Andalusia. Penaklukannya pun dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama, Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara terlebih dahulu mengutus Tarif bin Malik menyelidiki situasi Andalusia saat itu. Tarif membawa 500 pasukan berkuda dan melintasi selat terletak di antara Maroko dan Eropa. Dalam ekspedisi ini, Tarif dibantu Raja Julian dengan menaiki 4 buah kapal milik Raja Julian dan sukses tanpa perlawanan berarti. Melihat keberhasilan Tarif bin Malik dan pasukannya, Musa bin Nusair kembali melakukan ekspedisi pengiriman ke Andalusia dengan membawa pasukan dalam jumlah lebih besar, yakni 7.000 pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, seorang panglima dari bangsa barbar di Afrika Utara. Pasukan Tariq bin Ziyad sebagian besar terdiri dari suku barbar yang didukung Musa bin Nusair dan orang-orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Tariq bin Ziyad memimpin pasukan menyeberangi selat yang kemudian terkenal sebagai Selat Gibraltar atau Jabal Tariq. Peristiwa penaklukan wilayah Andalusia sangat menarik dibahas dalam video tersendiri. Apalagi peristiwa penaklukan tersebut dilakukan di bulan puasa, tepatnya pada tanggal 28 Ramadan tahun 92 Hijriah, bertepatan dengan 19 Juli tahun 711 Masehi. Insya Allah, tapi yang jelas peristiwa penaklukan itu penuh dengan aksi heroik pejuang muslim sejati. Bagaimana tidak heroik? Karena sesampai di pantai wilayah Andalusia setelah menyeberangi Selat Gibraltar, Tariq bin Ziyad justru mengumpulkan pasukannya di sebuah bukit karang Gibraltar atau Jabal Tariq, Bukit Tariq, lalu membakar semua armada kapal yang mereka pakai menyeberang lautan. Tentu pasukannya kaget melihat tindakan gila Tariq tersebut. Namun Tariq dengan pedang terhunus menyampaikan kepada pasukannya dengan kalimat tegas, "Kita hanya memiliki 2 pilihan, maju menaklukkan negeri ini lalu tinggal di sini, atau kita semua binasa," teriak Tariq bin Ziyad di hadapan pasukannya. Kontan semangat jihad 7.000 pasukan Tariq bin Ziyad terbakar karena mereka tidak punya pilihan lagi kecuali harus maju menaklukkan Andalusia. Karena bila mundur tetap juga akan mati karena yang ada di belakang hanyalah lautan luas. Daripada mundur dan akhirnya mati tenggelam di lautan, lebih baik maju. Sementara bila maju terus masih ada kemungkinan menang, bila meninggal pun tercatat sebagai mati syahid. Inilah yang mengobarkan semangat jihad pasukan Tariq bin Ziyad tanpa mengenal takut, padahal jumlah musuh yang harus dihadapi sebanyak 100.000 tentara dengan persenjataan lengkap. Dan benar, pasukan muslim dengan keimanan kuat terus merangsek tanpa mengenal rasa takut hingga membuat pasukan Roderick kocar-kacir. Gubernur Musa bin Nusair pun mengirim bantuan tentara lagi sebanyak 5.000 orang, sehingga total pasukan Tariq menjadi 12.000 orang. Masih jauh bila dibandingkan dengan jumlah pasukan musuh. Meski begitu, pasukan Tariq berhasil menang dan berturut-turut menaklukkan beberapa wilayah penting di Eropa seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, ibu kota kerajaan Gotik saat itu. Penaklukan Andalusia ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah ke-6 Daulah Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik. Dengan ditaklukkannya Andalusia, periode pertama pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia dimulai dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Periode pertama ini Andalusia berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat Khalifah Daulah Umayyah berpusat di Damaskus. Pada periode pertama ini, situasi politik dan perekonomian belum tertata dengan baik. Sering terjadi konflik internal yang mengakibatkan melambatnya kemajuan di segala bidang. Konflik internal terjadi disebabkan antara lain oleh perbedaan etnis dan golongan,
Juga terdapat perbedaan pandangan antara khalifah di pusat Damaskus dengan gubernur Afrika Utara. Sehingga pada periode pertama, Islam di Andalusia belum memasuki kegiatan pembangunan dalam bidang peradaban dan kebudayaan. Lepas dari itu, masuknya Islam ke Andalusia menjadi angin segar bagi perkembangan Islam sekaligus menjadi awal masuknya Islam ke beberapa wilayah lainnya seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, ibu kota pemerintahan Spanyol. Dan ini sekaligus membuka jalan baru bagi upaya umat Islam menyebarkan Islam ke seluruh Eropa. Namun situasi politik berubah setelah gerakan Abbasiyah menghancurkan Daulah Umayyah di Damaskus tahun 750 Masehi. Khalifah ke-14 Daulah Umayyah, Marwan bin Muhammad, pun tewas setelah tertangkap dalam pelariannya di Mesir. Bukan hanya Khalifah Marwan bin Muhammad, keluarga Daulah Umayyah lainnya juga ikut dihabisi semuanya oleh pasukan Abbasiyah. Mata-mata pun disebar ke seluruh pelosok negeri untuk mencari jejak mereka. Hanya segelintir keluarga Daulah Umayyah yang bisa selamat dari tepasan pedang tentara Abbasiyah. Di antara yang berhasil selamat adalah pemuda berusia 19 tahun bernama Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisam bin Abdul Malik. Abdurrahman lari mengembara selama 5 tahun melalui Irak, lalu mengarungi gurun Syria menuju Palestina. Kemudian menyeberangi gurun Sinai ke Mesir, lalu melewati beberapa wilayah Afrika menuju daratan Eropa di Andalusia yang telah ditaklukkan nenek moyangnya dari Daulah Umayyah. Abdurrahman memasuki Andalusia hanya diikuti 400 budak setia pada Bani Umayyah.